Wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta pengurusnya, para asatidz, para kiai, para alim ulama, para asatidzah yang hadir pada pagi hari ini, guru-guru kita semua, yang mudah-mudahan senantiasa semua guru-guru kita selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemanfaatan daripada ilmu-ilmunya sehingga bisa terus membersamai kita, memberikan kita pemahaman tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu yang sama-sama kami hormati, kami muliakan para jemaah pejuang subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pun demikian senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah yang berkah, yang halal dan banyak, dan kitanya sehat. Banyak rezeki berkah tapi nggak sehat juga nggak bisa nikmatin ya. Nah, jadi mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang soleh yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk istri daripada Ustadz Alif yang kemarin malam masuk ke rumah sakit dirawat. Sahabat seberjangan kami, mudah-mudahan istri beliau senantiasa kembali sehat dan bisa cepat kembali ke rumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh saya minta papan tulis ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita kembali memungsikan salah satu otak kita yang sudah lama dipendem matematikanya nih. Ya, kalau ketemu saya mau mulai gerak lagi, menghitung lagi nih rumus-rumus ya. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang salah satu, mudah-mudahan kita bisa kejar 3 bab karena pembahasannya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu banyak ya. Rumit tapi tidak terlalu banyak materinya. Yang pertama kita akan membicarakan tentang aul ya, tentang aul. Apa itu aul? Secara istilah bahasa, al-aul huwa adzalmu. Adzalmu itu ketidakadilan, kezaliman. Ayat bermakna, satu lagi secara bahasa bermakna al-irtifa', kebanyakan, ketinggian ya. Artinya apa? Artinya pembilangnya, kemarin kan kita belajar asal masalah ya. Kalau bilangan faraid kan ahlul furud kan setengah, 2/3, 1/4, 1/8. Nah itu harus dicari aslul masalahnya, yaitu pembaginya berapa ya, sehingga kita bisa menentukan jumlah bilangan masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah ini pembilangnya itu lebih banyak daripada pembaginya sehingga kurang. Nah, aul itu artinya ahli warisnya lebih banyak bagiannya tapi hartanya kurang, Pak. Nah, mau dibagi dulu ke suami, nanti anak perempuannya kurang, otomatis kan nanti mana kok dapatnya seharusnya kan segini, seperti itu. Mau dibagi ke anak dulu, nanti hak suaminya kurang, jadi dua-duanya kurang nih. Nah itu namanya aul. Makanya disebut secara bahasa al-irtifa atau al-zalmu, ya. Ada yang mengatakan ketidakadilan kalau kita bagi dari sisi satu sebelah, nanti yang B-nya bilang nggak adil. Kalau kita dulukan yang B, nanti yang blok A-nya bilang nggak adil. Nah, ya. Jadi secara istilah apa? Secara istilah al-aul huwa ziyadatu fi majmu'i as-sahami al-mafruḍah. Ya. Yaitu adanya tambahan di dalam ahli waris, ya, perjumlahan hak ahli furudnya, ya, dibanding dengan pembaginya. Kemudian kapan sih terjadinya perselisihan aul ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Perselisihan aul ini tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian tidak pernah juga terjadi di zaman khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Terus kapan terjadi? Terjadi ketika di zamannya khalifah yang kedua Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Nah, jadi permasalahan aul ini terjadi ketika di zamannya Umar bin Khattab. Zaman siapa, Bu? Umar bin Khattab. Diceritakan bahwasannya ada seorang suami, ya, ada seorang suami yang ditinggalkan istri, kemudian suami itu punya 2 anak perempuan, ya, punya 2 anak perempuan. Kemarin kita sudah belajar bagiannya, kalau suami kira-kira dapatnya berapa tuh? Sorry, bukan punya anak, tapi punya saudara perempuan. Saudara perempuan, 2 saudara perempuan. Suami dapatnya berapa tuh, Bu, Pak? Masih ingat? Lupa ya. Yang ingat teh manis ya. Suami, ya, kalau ditinggal istri meninggal nggak punya anak, itu dapatnya setengah 1/2. Nah, karena kan dia ini nggak punya anak nih, dapatnya setengah. Tapi istrinya punya 2 saudara perempuan. Istri yang meninggal punya 2 saudara perempuan. Karena tidak ada yang menghalangi 2 saudara perempuan ini, maka 2 saudara perempuan ini berhak mendapatkan, yaitu 2/3. 2/3. Sekarang kalau kita bagi, ya, ke setengah dulu ke suaminya, nanti nggak sampai 2/3. Kalau kita bagi ke anak saudara perempuannya dulu 2/3, suami nggak dapat setengah. Ini komplain suaminya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya mau hak saya sesuai setengah. Saudaranya juga mau datang, saya juga mau dapatnya hak setengah. Ya. Kemudian Umar bingung, ini kalau dua-duanya pengen dapat sesuai seperti itu, siapa yang menombokin, katanya begitu. Kemudian datanglah Ibnu Abbas, ya, datangnya Ibnu Abbas, kemudian beliau memberikan, ya,
saran kepada Amirul Mukminin, kalau dua-duanya, kata Ibnu Abbas seperti bahasa kita, kalau dua-duanya ingin meminta sesuai dengan haknya, bagaimana kita akan berlaku adil? Nah, kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, kalau kita membagi kedua-duanya sesuai haknya, ya sesuai dengan haknya, bagaimana kita mau berlaku adil dan membenarkannya? Tidak ada cara lain selain menambahkan pembaginya, yaitu menjadi 7 bagian. Nah, jadi seperti ini, Pak. Suami dapatnya setengah, kemudian saudari perempuan, ya, itu ada dua jumlahnya, jadi dapatnya 2/3. Kemarin kita sudah bilangan asal masalah itu pembagi yang bisa dibagi 2, kira-kira berapa? 6. 2 kali 3 kan 6. Ini asal masalahnya. Kalau kita bagi ke sini, 6 dibagi 2 dikali 1 berapa, Bu? 6 bagi 2 kali 1 3. Di sini 2 bagi 3, 6 bagi 3 berapa? 2 kali 2 4. 3 tambah 4 berapa, Bu? Mana? Ini kan 6. Benar nggak? Makanya ini awal kata Ibnu Abbas, terus gimana? Kalau kita mau tetap membagi sesuai haknya, kita zalim kepada saudari perempuannya. Kalau kita mengambil dulu saudari perempuannya, kita zalim kepada suaminya. Benar nggak? Karena ada yang kalau kita lari ke sini ini cuma dapat, kalau udah harta udah dibagi 2/3 kan berarti tinggal berapa? 1/4, 1/3, 1/4 kan? 1/3 kan? Nggak nyampe setengah gitu. Kalau kita bagi setengah dulu, udah pasti nggak nyampe 2/3. Maka kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, tidak ada jalan lain selain menambahkan, mengembalikan 6 ini menjadi 7. Nah, jadi pembilangnya itu jadilah 7. Contoh misalkan yang harusnya, kalau ibu punya uang 10 juta misalkan, ya, ini kan harusnya dibagi 6 dulu, Bu. Nah, kalau mau betul sesuai dengan ilmu faraid. Tapi karena ini terjadi uangnya kurang nih, maka langsung dibagi 7. Ya. Nah, dibagi 7. Ya. Langsung dibagi 7. Maka nanti di sini, ya, akan dapat berapa? 10 dibagi 7. 1 juta lebih ya, 1,3 lah, 1,3 ya, sekitar itu. Ya, Ustadz yang enak aja dihitungnya, yang enak, jangan ada koma begitu ya. Nanti pisang gorengnya keburu dingin gitu ya. Udah kita bulatin aja dari 14 dah. Nah, 14 juta dibagi 7 berarti masing-masing dapatnya berapa? 2 juta. Nah, ya 2 juta. Baru kita kalikan ke sini, Bu. Yang suami 2 juta dikali 3 karena dia dapat 3 saham. Ya 2 juta dikali 3 berapa? 6 juta, Bu. 6 juta kan harusnya kalau setengah dapatnya berapa? 7 juta kan? Jadi 6 juta berarti berkurang jatahnya, betul nggak? Betul. Nah sekarang 2 juta kali 4 berapa? 8 juta. Kalau 2/3 dari 14 juta kan harusnya 19 juta. Harusnya 9 juta. Jadi 8 juta berkurang. Sama-sama semuanya berkurang. Adil nggak kira-kira? Adil karena dua-duanya berkurang. Nah inilah, ya. Jadi 14
juta. Nah, ini dalam ilmu waris dinamakan aul, Bu. Aul itu terjadi dengan satu syarat, tidak ada ahlul asobah. Tidak ada ahlul asobah. Ahlul asobah itu apa? Ahli waris yang bisa mengambil semua harta. Anak laki-laki, ayah, cucu laki-laki, paman, terus tuh. Nah itu nggak bisa, Bu. Nah, jadi kalau masih ada anak laki-laki, nggak bakal terjadi aul. Gitu. Jadi kasusnya ini terjadi ketika tidak adanya ahlul asobah di dalam pembagian waris. Ya kayak tadi di zamannya Khalifah Amirul Mukminin, ada seorang istri meninggal, dia ninggalin suami sama saudari perempuannya 2. Nah, maka terjadilah aul di sini. Ini namanya aul, Bu. Ya, jadi aul itu ya jadi kalau dibahasakan yang lebih sederhana, uangnya kurang, Bu. Ahli warisnya banyak gitu. Uangnya kurang, ahli warisnya banyak. Kalau kita balikin ke yang satu, nanti yang lain nggak adil, maka apa yang caranya? Maka diaullah. Itu hasil dari ijtihadnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Kalau Bapak cari kasus ini di zaman Nabi, nggak ada, Pak. Nggak ada, zaman Nabi nggak pernah terjadi aul. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ustadz, ada nggak aul ini di undang-undang kita? Nah, di undang-undang kita ada. Di Kitab Konfilasi Hukum Islam, undang-undang waris yang diadopsi oleh Pengadilan Agama kita, itu bab 4 pasal 192. Ya. Jadi bunyi pasalnya seperti ini. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dawil furud menunjukkan bahwa angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya, maka akad penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang. Dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang. Jadi artinya ketika ahli warisnya, pembilang ahli warisnya lebih banyak dibanding harta atau pembaginya, maka itulah dinamakan aul. Ya. Nah, yang kedua, Pak, itu tadi aul ya. Yang kedua yaitu ar-rad. Ar-rad itu kebalikan daripada aul. Kalau aul itu tadi ahli warisnya banyak, duitnya sedikit. Ini duitnya banyak, ahli warisnya sedikit. Bahasa kitanya. Jadi uangnya masih sisa nih. Uangnya masih sisa. Ya. Nah, jadi ar-radu fil istilah, ar-radu fil lughah bermakna ar-ruju'. Ar-ruju' dikembalikan. Ya. Wabil istilahil asy-syar'i, dalam istilah agama, ar-radu itu adalah i'adatu taqsimul baqi minat tirkati ba'dal furudi ala ashabil furud binisbati furudihim idza lam yujad 'asibun. Idza lam yujad 'asib. Jadi i'adah, dikembalikan bagian, ya, dikembalikannya bagian atau harta kepada ahlul furud. Ya, kepada ahli waris yang fardu, yang furud, ya, sebagaimana
yang sudah ya dinisbahkan kefurudannya idza lam yujad asib, kecuali apabila tidak adanya asib, ahli waris asobah yang bisa mengambil semua harta. Nah, jadi contoh misalkan seperti ini, ya. Ada istri meninggal, ya, ada istri meninggal atau suami, istri mulu dari tadi Ustaz, nanti ibu-ibu marah ke saya. Ada suami meninggal, ya, ada suami meninggal, dia hanya ninggalin istri, Bu. Nggak punya anak, nggak punya kakek, nggak punya ayah, nggak punya saudara, pokoknya nih hidup berdua aja. Dari zaman pacaran sampai menikah, ini berdua aja, sampai menikahnya, sampai meninggalnya juga berdua aja terus. Jadi ketika suami meninggal, ya, dia hanya ada istri satu, Bu, istrinya satu nih, setia. Istri satu, tenang Bu, ini suami yang setia pokoknya. Dia meninggalkan hanya istri satu, tapi hartanya 1.000 triliun misalkan. Wah, Pak Ustadz Suada dipuyang Ustadz hitungnya katanya. Kopinya keburu habis. Jadi ninggalin istri, ya udah kita kecilin aja 1.000 perak dah. Ini apa kan hitungnya? 1.000 Pak. Ya, $1.000 lah, 1.000 apa. Nah, istri ini karena tidak punya anak dapatnya berapa? Istri itu kan cuma 2 bagiannya. Kalau dia sendiri nggak punya anak dapat 1/4, kalau dia punya anak dapat 1/8. Maka karena tidak punya anak dia dapat 1/4. Nah, sekarang kalau 1.000 dibagi 4 kira-kira berapa? 250 kan? Ya, 1/4. Dapatnya 250, sisanya berapa? 750, banyakkan sisa. Kata istri ke Ustaz, ini banyakkan sisa daripada hak saya katanya. Iya kan? Masih ada sisa nih 750, Bu. Nah, ibu bisa ngebayangin dalam perhitungan waris dengan Ustaz berdua nih, dengan saksi-saksi. Wah, pasti ngamuk ini ibunya. Ustaz, saya nggak mau cuma 2,5, masa banyakkan sisanya katanya. Nah, kira-kira ini lari kemana Bu sisanya? Inilah namanya rod, dikembalikan uangnya. Kembalikan ke siapa? Tergantung madhabnya. Tergantung madhabnya. Bapak Ibu mau pakai madhab siapa? Imam Syafi'i, ya, serius ya. Dia ya, Bapak Ibu mau pakai madhab Syafi'i. Saya kasih tahu, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh dikembalikan ke istri. Lah, katanya mau pakai Imam Syafi'i. Kata ibu, kata bapak, usul kita kan Syafi'iyah. Oke, kita terapkan di sini Syafi'iyah di Rod. Imam Syafi'i mengatakan mamnu, haram hukumnya dikembalikan ke ahlul furud. Baliknya kemana? Baitul mal. Tapi dengan syarat, Imam Syafi'i mengatakan baitul malnya yang maslahat. Sekarang kan baitul mal kita mana? Basnas. Ntar lari buat infrastruktur lagi. Ya, baitul mal Masjid Al Hidayah lah misalkan. Ya, kalau ada gitu. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i tidak boleh dibagi kepada ahlul furud, dikembalikan kepada ahlul furud. Ya. Tapi dia harus kembali kepada baitul mal. Ini kalau Imam Syafi'i. Terus Bapak masih tahu Imam Syafi'i ini kalau begini. Ketahuan berarti kita senangnya kalau ikut madhab yang senang aja buat kita ya Pak. Nah, jadi kalau madhab Syafi'i itu dikembalikan, tidak boleh dikembalikan kepada ahlul furud, ya, tapi harus dikembalikan ke baitul mal. Nah, kemudian Imam Syafi'i juga
jumhur juga mengatakan, jumhur ada Bu. Jumhur mengatakan, siapa jumhur itu? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Abdullah ibnu Abbas, yang kelima Imam Abu Hanifah, yang keenam Imam Ahmad bin Hambal. Ini pendapat masyhur, ya. Dan dalam mazhab Imam Malik mengatakan sebagian, ya, itu boleh dikembalikan kepada ahlul furud, tapi bukan suami dan istri. Nah, ini jumhur nih. Wah, Ustadz Syafi'i susah, jumhur nggak nolong. Jadi jumhur itu tadi Umar bin Khattab, ya, kemudian Ali, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Mereka bilang mengatakan, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dikembalikan, tapi ahlul furud selain suami dan istri. Selain suami dan istri, ya, misalkan bibi, ya, kalau ada ahlul asobah kan nggak ribet lah. Yang bukan ahlul asobah, bibi, kemudian cucu perempuan, ya, maka itu boleh, ya. Tapi kalau suami dan istri itu tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian itu. Ini dua pendapat Bu. Jumhur nggak menangin ibu, Imam Syafi'i apalagi, gitu. Lah, terus pendapat siapa Bu yang membolehkan? Ada pendapat yang membolehkan, ya, yaitu pendapatnya Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Hazm, dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Az-Zauziyah. Nah, 4 ulama ini mengatakan boleh dirod, harta sisa dikembalikan kepada suami dan istri. Ustaz, saya itu aja. Saya pendapat itu aja, Ustaz. Udah, cocok dah, pokoknya udah. Ustaz mau bertanggung jawab. Oh, saya juga mau bertanggung jawab. Saya minta pertanggungjawabannya kepada Utsman bin Affan nanti. Yang penting ada sahabat, ada ulama yang membolehkan, sudah. Ya. Kita berlindung di atas mereka aja, udah dibiarkan mereka. Nah, kemudian itu secara pendapat ulama fikihnya. Nah, kemudian kalau dalam kitab-kitab undang-undang Islamnya di pengadilan agama, ibu juga kalau nggak terima nih, kata ustadznya, nggak boleh Bu nerima rod. Ya udah, ibu ngajuin ke gugatan waris ke pengadilan agama, pasti dikabul Bu. Kenapa? Karena di dalam pasal 194, ya, tentang rod, 93, ya, tentang rod, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rod, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka. Di undang-undang ini tidak ada suami istri, yang adanya ahlul furud. Ahlul furud itu suami istri, ahlul furud bukan? Ahlul furud, makanya dawul furud, makanya di dalam kitab undang-undang tentang rod pasal 193 itu bab 4 tidak menyatakan eksplisit kalau suami istri itu tidak boleh mendapatkan pengembalian dari sisa harta waris. Artinya ada kemungkinan suami dan istri bisa menjadi ataupun bisa mendapatkan sisa pengembalian harta waris tersebut. Nah, sekarang Bu, kebanyakan nih dari kita, ya, kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, itu kan rata-rata kita pengen menguasai semua hartanya, ya. Mungkin dia ngerti fikih, oh ini kata Utsman bin Affan boleh, mungkin ngerti pendapat tentang rod tersebut. Nah, jadi itu tadi, kalau kekurangan uang dalam ilmu waris namanya al-aul, kalau kelebihan harta namanya ar-raddu, ya. Nah, kalau al-aul itu terjadi hanya di zaman Umar bin Khattab, awal mulanya, kalau rod itu, ya, dikembalikan sesuai dengan pendapat mana yang Bapak Ibu akan ambil, ya, pendapat mana yang Bapak Ibu akan ambil.
Kalau pendapatnya Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak, kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak ada rad beliau. Tidak ada raddu, ya. Beliau mengatakan bahwasanya harus dikembalikan ke baitul mal, ya. Sedangkan jumhur di situ tadi, ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian sebagian mazhab Maliki, ya, itu mengatakan boleh dikembalikan kepada ahlul furud selain suami dan istri. Sedangkan mazhab ketiga, yaitu mazhabnya Utsman bin Affan, kemudian Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim Az-Zauziyah mengatakan bahwasanya suami dan istri pun berhak mendapatkan rad ataupun pengembalian dari sisa harta waris tersebut. Ya, tiga mazhab itu, ya. Nah, sedangkan dalam kitab yang saya baca, Bapak Ibu, ini pendapatnya guru kami di Al-Azhar, ya. Warrajih fi nazarina, dalam pandangan kami ini, ulama-ulama Azhar mengatakan ar-ra'yul qa'il bir-raddi ala ashabil furud an-nasabiyah wa annahu la raddu 'anil zawjain. Kalau guru-guru kami berpendapat bahwasanya boleh dirad, dikembalikan, tapi kepada ahlul furud nasabiyah kecuali suami istri. Jadi boleh kepada yang lain, tapi suami istri tidak mendapatkan sisa dari harta pengembalian tersebut. Nah, itu pendapat guru-guru kami, ya. Silahkan ibu mau ngambil pendapat yang mana, yang penting menyenangkan ibu. Jangan ngambil pendapat ulama yang nyusahin ibu. Kan dalam ibadah mah begitu, ketika ibu tenang, hati tenang, kan lurus kepada Allah hatinya. Tapi kalau ibu mengambil pendapat yang membuat susah ibu, lagi Allahu Akbar aja kepikiran. Nah, jadi kalau kata guru saya, ketika ada taraddud begini, ada perdebatan begini, ambillah yang meringankan dan memudahkan. Bukan niat untuk memudahkan saja, tapi jangan ada niat untuk memudah-mudahkan, ya. Tapi mana yang sekiranya mudah untuk ibu sehingga ibu bisa lebih ikhlas lagi kepada Allah, maka ambillah pendapat tersebut. Kalau mau istiqomah di Imam Syafi'i, monggo silahkan. Jadi ibu tidak boleh ngambil langsung serahkan, Ustadz nih, suami saya kemarin ninggalin uang 1 triliun, saya udah ngambil 1/4-nya, 250 miliar, nih sisanya 750 miliar untuk Masjid Al-Hidayah. Yakin saya di sini buang menanya gede. Kalau udah dapat dana pengembalian ahli waris sebesar 750 miliar, ya. Apalagi 74 kilo emas. Masya Allah. Nah. Ya, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada yang mau dicurhatin nggak? Silakan. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya sampaikan bahwa harta yang akan dibagikan itu tidak mencukupi kalau dibagikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, punya anak 10 orang, dia punya hanya 3 tempat. Karena mereka tidak mencukupi, harta itu tidak dibagikan sampai waktunya ini wafat. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya itu, sedangkan sampai saat ini belum dibagikan, anaknya pun juga sudah tidak membagikan. Jadi masih utuh, anak-anaknya pun belum dibagikan. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, yang pertama tadi saya menyampaikan hartanya kurang tapi tetap
dibagikan. Berarti satu, ahli waris itu harus tetap dibagikan walaupun hartanya berkurang. Jadi pertanyaan sudah menjawab, Pak. Harus tetap dibagikan walaupun hartanya sedikit. Ya. Tadi anaknya 10, itu laki-laki apa perempuan, Pak? Nah, kalau laki-laki dan 2 perempuan, laki-laki sama perempuan, 10 orang itu, laki-lakinya berapa, Pak? Laki-lakinya 6, berarti anak perempuannya 4. Anak laki-laki itu asobah, Pak. Jadi nggak mungkin hartanya bisa sedikit, bisa berkurang. Awal di sini maksudnya hartanya berkurang dari hak aslinya, Pak. Kalau ada asobah, itu bukan haknya berkurang, tapi emang dapatnya sedikit karena orang tuanya punya harta sedikit. Ya jangan salahin bapaknya kalau punya harta sedikit, ya emang udah rezekinya begitu, Pak. Tapi hak dia tidak berkurang karena dia asobah. Bergabung dengan adiknya yang perempuan 4. Artinya begini, kalau dia punya tanah 3, Pak, tanah 3 misalkan, dibanding misalkan si B yang punya 10 tanah, tinggal Bapak taksir aja, 3 tanah itu harganya berapa, gitu. Kalau mau diduitkan, tapi kalau mau ditanahkan kan bisa, 3 tanah itu berapa meter, betul tidak? Misalkan dari 3 tanah itu ada 100 meter, Ustaz. Ya udah 100 meter. Tadi berapa? 6 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Ya. Ini kan asobah. Anak perempuan asobah. Asobahnya apa? Asobah bukan binafsi. Kalau anak laki-laki asobah binafsi, kalau perempuan ngikut ke anak laki-laki itu asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Anak perempuannya ini asobah berarti dia dapat sisa di sini. Semuanya dapat sisa. Kalau udah dapat asobah, baliknya kepada hukumnya, yaitu laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. 2-1 gitu. Ya, dapat 2 bagian dan dapat 1 bagian. Nah, ini jadi asobah seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 berapa? 12. 4 kali 1 4. Kalau mau mendapatkan asal masalahnya, 12 tambah 4 berapa? 16. Maka tadi punya harta 100 meter, dibagi dulu 16. Maka dia akan ketahuan berapa satu orang dapat per meternya. Berarti sekitar kalau misalkan 100 berarti 5, berapa lah? Kan 16 berarti 6, 3, 80. Ya kan? 5,7-an, 5,5. Satu orang berarti dapat 5,5, Bu. Satu orang 5,5 meter. Nih tanah lu gitu ya. Nah, 5,5 meter baru nanti ya 5,5 meter ya dikali 2 berapa? 12. 11 ya? 11 meter. 11 meter, Bu. Satu anak laki-laki dapatnya 11 meter. Kali 6 berapa? 66 meter. Nah, kalau yang ini 5, dikali 1, berarti satu orang perempuan itu dapatnya 5,5 meter. Kali 4, 20 meter. 20 kali 60 ya hampir 100 sudah pas. Gitu. Jadi, seperti itu pembagiannya, Pak. Kalau mau dihitung, jadi bukan karena alasan karena hartanya sedikit terus tidak dibagi. Ya tetap dibagi gitu. Karena setiap tahun itu tanah itu kan akan meninggi nilai asetnya, ya. Maka ketika nanti nggak dibagi-bagi akan ribet, Bu, akan ribet, Pak. Jadi tetap harus dibagi. Kalau masih bisa dibagi sekarang, tapi kalau tetap misalkan nggak mau dibagi juga, saran saya tetap dibagi untuk apa? Untuk membebaskan orang tua daripada harta dunianya.
Karena tujuan pembagian waris itu, Bu, Bapak Ibu ya, saya selalu menyatakan tujuan pembagian waris itu bukan untuk bagi-bagi. Tujuan waris itu adalah intiqalu milkil mal. Intiqalu milkul mal, perpindahan kepemilikan harta minal mayit ila ahli waris, dari kepemilikan si mayit kepada ahli waris. Karena apa? Kalau tidak dibagikan, itu harta seumur dia dikubur akan terus dipertanggungjawabkan oleh Allah, karena itu masih kepemilikannya. Kalau orang hidup, Bu, memindahkan harta kan banyak cara. Bapak masih hidup nih, saya nggak mau nih banyak-banyak dihisab nanti. Udah tinggal kasih. Anak punya 10 nih, rumah 1 buat ente, rumah 2 buat hibah, Pak. Satu caranya. Ustaz, saya nggak punya anak tapi harta banyak. Kasih ke Ustaz Saifullah, saya punya tanah 10.000 hektar. Antum jadiin pesantren. Pindahkan hartanya jadi milik Ustaz Saifullah. Antum gimana? Antum cuma dapat jariyahnya doang, udah kebaikannya. Kalau digunain sama Ustaz Saifullah yang enggak juga, antum nggak dapat jariyah dosa. Karena apa? Sudah pindah kepemilikannya menjadi wakaf. Lah kalau orang mati ngubur di kain kapan, gimana ngebaginya, Pak? Betul nggak? Ibu mau gali lagi suami ibu, bagi dulu nggak? Kan nggak mungkin. Makanya di situ tugas siapa? Kewajiban orang yang masih hidup. Salah satunya apa? Kan 4, Bu. Kewajiban orang yang hidup kepada si mayit. 1, menyiapkan pemakamannya, tajhizul mayit, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kemudian yang kedua, membayarkan hutang. Yang ketiga, membayarkan wasiat. Yang keempat, membagikan waris. Itu kewajiban kita yang masih hidup. Kalau al-amru lil wujud, perintah itu kan untuk yang wajib. Berarti kalau kita tidak meninggalkan, kalau kita meninggalkan ahli waris, pembagian waris itu, sedangkan kita itu wajib bagi yang masih hidup, hukumnya apa, Bu, kira-kira? Kita masih hidup, kena kewajiban harus ngebagiin harta, tapi nggak kita bagikan. Bagi yang ditanggungi kewajiban, kira-kira apa? Kalau wajib kan cuma 2, antara dosa dan kalau tidak melaksanakan kita dosa. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Hukumnya fardu. Sampai ada yang menanggungi gitu. Walaupun itu fardunya fardu kifayah. Misalkan ada 5 anak, 1 anak sudah inisiatif, ayo kita bagikan. Nggak apa-apa, berarti yang 4-nya gugur. Sama tuh. Dari keempat kewajiban itu semuanya hukumnya fardu kifayah. Mengkafani kan nggak semua harus jemaah ada 100 ngapanin, kan nggak mungkin. Cukup perwakilan saja maksudnya. Nyolatin juga sama. Jadi keempat kewajiban tiyam memang hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang ingin melakukan itu, maka hukumnya dosa. Makanya, Bu, kalau Nabi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi itu, ini mayit sudah di sini nih, ya dalam sejarah-sejarahnya, mayit sudah di depan, Nabi masih di kamar. Dipanggil sahabat, ayo imamin, Nabi udah siap. Belum, Nabi nggak mau. Tanya dulu, dia masih punya hutang nggak? Tuh, Nabi. Masih. Ada yang mau nanggung nggak hutangnya? Kalau belum ada yang siap menanggung hutang dia, saya nggak menyolatin, kata Nabi. Kan kalau kita diberlakuin begitu, Bu, nggak ada yang menanggung hutang. Balik saya juga punya hutang, Ustaz, kan? Makanya kalau kita kan ikrarnya dengan ahli waris, naik. Nanti kalau ada tanggung-tanggungan hutang nanti datang. Itu biar apa? Biar disaksikan, Bu. Kalau tetangganya tiba-tiba ribut nanti, bapak kamu punya hutang. Lah kan kamu dulu ketika mau nyolatin kan sudah berjanji bakal nasi. Ini saksi-saksinya yang nyolatin dulu, gitu. Makanya harus betul-betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap harus dibagikan, Bapak. Ya kalau memungkinkan. Tapi kalau misalkan begini, kalau ternyata dibagikan malah menimbulkan keributan sehingga perpecahan terjadi, ya maka utamakan maslahat. Ya kalau diajak musyawarah nggak bisa, kemudian udah kita nggak usah bagi, tapi ketika nggak dibagi pun adil, semua anak tetap merasakan keuntungan dari itunya, silahkan. Tapi harusnya tetap dibagikan untuk memindahkan kepemilikan saja.
ya kepemilikan dari harta si mayit, biar tidak apa? Biar tidak selamanya dia menanggung beban kepemilikan harta dunianya, Pak. Ya. Ya, jadi itulah cara orang meninggal itu memutus kepemilikan harta dunia dengan pembagian waris. Jadi waris itu bukan untuk bagi-bagi, yang penting dibagiin, catat, udah. Kapan mau dibagiin terserah, Pak. Kapan mau nanti anaknya butuh. Misalkan saya kemarin nanganin kasus begini, Pak. Ini terakhir sebelum saya tutup. Kemarin saya nanganin kasus seperti ini. Ustadz, ini saya diminta duit 200 juta oleh cucu. Bayangin, cucu. Karena itu adalah warisan dari nenek dia, katanya. Artinya, ayahnya mereka ini, karena mereka memang dapat karena ayah itu laki-laki semua. Ayahnya juga sudah meninggal. Ini yang 200.000 itu warisan dari neneknya. Saya tanya, ketika neneknya hidup, ayahnya masih hidup nggak? Masih. Berarti cucunya itu nggak berhak mendapatkan warisan. Karena apa? Masih hidup ayahnya. Itu kan ribet, Pak. Yang pusing bukan syuhada itu. Udah kita nggak dapat, mikirnya pusing. Nah, jadi kita memang akan baik-baik saja, Pak. Tapi ketika kita sudah meninggal, belum tahu anak-anak kita nanti butuhnya seperti apa. Daripada meninggalkan beban untuk generasi kita, lebih baik sempurnakan dari sekarang ketika kita masih hidup perihal harta orang tua kita yang sudah meninggal. Tinggal kita catat, nih bapak kamu jatahnya sekian. Jadi ketika nanti anak kita butuh, tinggal datang ke bibinya, Di, saya mau minta bagian dari harta anak saya. Bapak saya berapa? Nih jatahnya 50 juta. Kasih 50 juta. Karena sudah ada di notarisnya. Seperti itu. Jadi itu akan membuat maslahat yang lebih baik ke generasi sesudah kita, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Kalau mau ada lagi, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam puasa orang tua saya dua-duanya belum meninggal. Karena wanita, anak cucu. Tapi semua warisan buat saya sama yang tertua. Sampai ada yang berdua. Hukumnya bagaimana? Hartanya itu sama yang anak tertua sampai digade. Hukumnya bagaimana? Jadi satu, terkait harta itu ada patokannya dalam Al-Quran. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan batil. Artinya apa? Artinya ketika harta waris itu tidak dibagi dan yang tua merasa dia memiliki kemudian digadekan, itu sama saja memakan harta orang lain walaupun itu saudaranya yang menjadi haknya batil. Ancamannya tinggi, Pak. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana dia terus makan api bara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku batil itu bukan hanya kita makan harta tetangga, tidak. Makan harta adik kita yang warisnya saja kita makan terus, kita kasih ke anak-anak kita terus, kita gadein untuk usaha kita. Tapi mereka menanti haknya sampai jatuh miskin, nggak bisa sanggup sekolah, padahal mereka mengandalkan harta warisan dari orang tuanya dulu. Ini pun termasuk perkara kita batil terhadap harta orang lain. Nah, jadi kalau tadi hukumnya hukumnya, ya hukumnya anak tertua itu insya Allah akan terkena dosa, Pak. Karena dia masuk kategori makan hak orang lain. Nah, makanya bagiin gitu. Bagiin. Begitu. Jadi kalau bertanya hukumnya, kalau tadi udah digadein, ya tinggal tebus saja, ya, tinggal tebus. Siapa adik-adiknya yang mau nebus, ya, nanti dia dapat bagian bayar, kemudian haknya dikeluarin, diganti uang tebusannya, haknya dia keluarin. Nah, jadi kalau ada adik-adiknya ataupun yang lain, misalkan dia mau nebus hartanya, tebus, kemudian harta itu dibagi dapat berapa, ganti dulu uang tebusannya kepada adiknya, baru dibagikan hak-hak sesuai dengan pembaginya. Jadi dalam masalah harta ini, Bu, Bapak kita tidak akan bisa lari dari hukum Allah. Manusia bisa ngakalin, bisa ngasih alasan, nggak bakal kita. Ya, jangankan yang 1000 miliar, yang 1 sen pun itu akan dihitung sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ya, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita terhindar lah daripada memakan hak-hak orang lain, termasuk hak-hak adik kita, ya, ahli waris daripada keluarga kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Oh, satu lagi. Jadi orang tua itu yang memang tidak bersaudara. Jadi empat kemudian laki-laki. Jadi orang itu anak dibagi rata semua. Jadi anak-anaknya tidak ridho dan sebenarnya. Nah itu bagaimana orang tua Iya. Itu yang membagi rata bukan orang tua kan? Ya, karena orang tua kan udah meninggal, nggak mungkin udah ya. Jadi bahasanya orang tua bukan membagi rata, karena orang tua sudah meninggal, nggak mungkin membagi rata. Artinya itu yang membagi rata adalah ahli warisnya. Boleh nggak kita begitu? Nah, sebenarnya nanti pembahasannya itu di bab adanya namanya al-waris dzul arham, dzul arham. Tapi itu tidak termasuk furud, Pak. Jadi dalam ahlul furud tadi, Bapak punya empat laki-laki, 4 perempuan. Ini namanya ahlul furud, bukan dzul arham. Kalau dalam dzul arham itu mengenal bagi rata. Tapi kalau dzul furud tidak ada istilah bagi rata. Masing-masing harus tahu dulu bagiannya. Masing-masing harus tahu dulu bagiannya. Baru nanti setelah tahu bagiannya mau dibagiin rata terserah. Karena itu ada keikhlasan. Saya sering menyatakan begini. Kalau dibagi rata duluan, ketika anak laki-laki yang lain misalkan, wah saya kan harusnya lebih besar daripada adik saya perempuan. Tiba-tiba digugat. Tiba-tiba digugat. Nanti ini mah nanti. Misalkan begitu. Itu kan ada kemungkinan, Pak. Karena apa? Setelah mengetahui, oh ternyata bagian saya gede. Ternyata bagian saya gede. Nah, bisa jadi ketika anak-anak yang 8-nya itu ikhlas, tapi nanti ketika dia sudah meninggal, kemudian anak cucunya apa segala macam, tahu bagian ayahnya ini ternyata misalnya harusnya lebih besar, bisa saja digugat. Itu efek negatifnya ketika bagi rata, Pak. Nah, jadi makanya sebetulnya bagaimana hukumnya ketika sudah bagi rata seperti itu? Ada 2 cara, Pak. Yang pertama dikembalikan kepada haknya masing-masing, ya, dikembalikan kepada haknya masing-masing. Kemudian setelah dibagikan dan tahu haknya masing-masing, kan si anak perempuan pasti dapatnya lebih kecil, Pak. Nah, maka yang empat anak laki-laki ini berkompromi, ya udah kita kasih saja. Karena sudah tahu nih bagiannya. Misalkan begini, dia dapatnya 300 juta, anak laki-laki harusnya dapat 300 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Kalau ini dibagi rata, berarti kan masing-masing dapatnya 200 juta, anak perempuan 200 juta. Kan tidak semua ikhlas, Pak. Bisa jadi hanya di lisan, kan? Tapi ketika pulang ke rumah ngomongin mana, ribut nanti sama anak-anak istrinya, sama ini repot, Pak. Nah, maka ya sudah, ini 100 juta hak kamu. Tapi langsung ini ada pemberian kerohiman dari kami laki-laki karena melihat kamu hidupnya susah, kita kasih lagi 50 juta. Ini bukan waris ya, ini uang kerohiman dari kami nambahin. Bukan waris, Pak. Ya, bukan waris karena Bapak masih hidup. Gitu. Tapi uang kerohiman. Ya, uang kekeluargaan nambahin saja. Jadi jangan digugat nih, gitu. Jangan dipermasalahkan nanti. Udah tanda tangan dia. Sekarang mah harus ada tanda tangan hitam di atas putih, Pak. Biar nggak ribut anak generasi kita. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Ustadz ini hartanya juga udah nggak ada, apalagi yang dia udah. Bismillah saja, kumpulkan lagi. Mohon maaf, ini kemarin ada gini-gini. Sekarang hartanya juga sudah tidak ada. Ya mudah-mudahan semua pada ikhlas, semuanya. Selama tidak ada keributan, tidak ada. Jadi caranya cuma 2, Pak, kalau sudah terjadi seperti itu. Kalau masih dikembalikan kepada haknya, silahkan. Hitung dulu haknya masing-masing. Kamu ridho nggak? Kamu ridho nggak? Kamu ridho nggak? Nih bagian kamu segini. Kalau ridho dibagi ke anak-anak, ke adik kamu yang perempuan, ya sudah kita bagi.
Kalau nggak ridho ya udah kasih Pak. Ya, Bapak punya 4 anak kan, empat saudara laki-laki. Kalau tiga orang nggak ridho, ya jangan Pak. Saya nggak ridho dikasih ke adik saya. Udah kalau kakak mau ngasih, udah bagian kakak aja. Kakaknya mikir juga, ya kalau saya sendiri doang, kalau sendiri doang, mikir lagi ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi efek negatif daripada pembagian harta waris ahlul furud disamaratakan, ya, itu tidak akan terjadi saat itu, tapi efek dominonya nanti, Pak. Nah, maka kata para ulama harus dikembalikan kepada haknya masing-masing, diketahui. Setelah diketahui baru ada muncul keikhlasan. Jadi dibilang ini ikhlas sukarela, keikhlasan itu bisa muncul setelah pengetahuan Pak. Nggak mungkin tiba-tiba Bapak dipaksa suruh iuran tiba-tiba ikhlas, nggak mungkin. Tapi kalau Pak iuran yuk 1 juta, ada yang ngasih ikhlas, nah itu baru. Tapi ayo iuran tiba-tiba apa berapa 1 juta semua bayar, wah itu nggak ada Pak ceritanya ikhlas. Jadi ikhlas itu datang setelah kita tahu. Setelah kita tahu baru ada datangnya ikhlas. Nah maka harus diselesaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan perkara kita ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dalam diri Al-Fakir selaku hamba yang masih banyak salah. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.